Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Ansori dengan nomor akhir NPM 33. Saya dari kelas 3A Pendidikan Bahasa Lampung angkatan 2024. Saya di sini bakal menjelaskan atau mengerjakan tugas dari mata kuliah Sosiolinguistik yang diampu oleh Ibu Siska, di mana tugasnya itu adalah analisis artikel yang berkaitan dengan bahasa dalam interaksi sosial, tindak tutur dalam konteks sosial. Yang paling pertama yang bakal saya jelaskan adalah tutur. Jenis-jenis tutur. Jenis-jenis tutur itu ada tiga. Yang paling pertama lokusi, yang kedua ilokusi, yang ketiga adalah perlokusi. Saya bakal menjelaskannya satu persatu sebelum kita menyinggung dengan artikel yang sudah kita siapkan. Yang paling pertama tadi lokusi. Lokusi adalah ucapan atau ujaran yang dikeluarkan oleh si penutur untuk mitra tutur. Lalu yang kedua tadi jenis tutur ada ilokusi. Ilokusi itu adalah apa sih yang dimaksud atau apa sih makna tersirat, atau apa sih maksud dari si penutur, yang apa sih maksud si penutur, maksudnya itu apa, lalu isi dari bahasa yang dikeluarkannya itu apa. Nah, itu namanya lokusi, ilokusi namanya, yang maksud dari tuturan oleh penutur itu namanya ilokusi. Lalu yang ketiga atau terakhir itu ada perlokusi. Perlokusi itu apa? Perlokusi itu adalah efek yang dihasilkan oleh yang dihasilkan atau yang dirasakan oleh si mitra tutur dari tuturan yang disampaikan oleh si penutur. Lalu di sini kita bakal menyinggung mengenai artikel dari salah satu artikel dari Alvan Alif Ardinata mengenai kesantunan berbahasa dalam interaksi sosial di Pondok Pesantren Darul Huda Jombang. Yang paling pertama dia menyebutkan bahwasanya beberapa faktor yang melatar belakangi kesantunan dalam berbahasa. Yang paling pertama itu adalah jarak sosial antara penutur dan mitra tutur, di mana jarak ini sangat penting karena apabila kita tidak memahami jarak, bakal kita samai atau bakal kita gunakan tuturan kita itu sama rata, baik itu dengan yang lebih tua, teman sebaya, atau adik, atau kakek, itu bakal rata apabila kita tidak memahami jarak sosial antara penutur dan mitra tutur. Apabila kita tidak memahaminya, kita bakal keluar konteks atau bakal menghasilkan kesalahpahaman yang ditangkap oleh mitra tutur. Contoh, saya berbicara dengan rekan saya, halo warekku, paham lapah mit pantai ago santai-santai menikmati senja. Lalu saya berkata kepada dosen saya, setelah saya berkata seperti itu kepada rekan saya, pasti dia langsung jawab, oke rek, gas, kata dia. Lalu saya menggunakan kata yang sama atau tuturan yang sama kepada yang lebih tua atau di atas saya, dimana halo rek, contohnya saya berbicara dengan ayah saya, halo ya pah, kam dak pantai, kam ngudut bareng di pantai ninuk senja di debay hari, pasti saya langsung ditabok, pasti itu. Makanya kita harus sangat-sangat penting memahami jarak sosial, lalu jarak ada jarak
jarak sosial, lalu status sosial dan lain-lainnya. Itu sangat-sangat penting. Yang paling pertama yang saya tegaskan pada malam hari ini, baik itu dari artikel ataupun dari materi. Yang paling pertama dari materi saya singgung tadi, jenis tutur. Jenis tutur itu ada 3, yaitu lokusi, ilokusi, dan perlokusi, di mana apabila kita melihat dari sisi artikel, kita bakal menyinggung mengenai faktor yang melatar belakangi kesantunan dalam berbahasa. Yang paling pertama tadi adalah jarak sosial antara penutur dan mitra tutur, lalu ada status sosial, jarak penutur dan mitra tutur, di mana kita harus memahami konteksnya. Apabila kita tidak memahami konteks, kita bakal mendapatkan tangkapan atau si mitra tutur ini mendapatkan kesalahpahaman dari tuturan-tuturan kita. Padahal kita ngomongnya memang benar-benar untuk sesuatu, tetapi karena salah konteks atau salah status sosial yang kurang pas, itu bisa dikatakan si mitra tutur itu menyangka bahwasanya Anda bisa meremehkan, Anda merendahi. Makanya terjadilah kesalahpahaman dikarenakan tidak memahami faktor yang melatar belakangi kesantunan dalam berbahasa. Mungkin hanya itu yang bisa saya bahas pada malam hari ini. Pada hari ini saya ucapkan mohon maaf apabila mulut saya sedikit muter-muter, banyak muter-muter, dan saya ucapkan terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.